Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi. Ya, kali ini tentang Petung Jongko Jangkep. Petung yang lebih tua daripada Petung Primbon. Petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sehingga gambarannya semakin jelas, dengan bisa menebak bagaimana laku rumah tangga tiap-tiap pasangan. Kali ini saya akan mengupas bagaimana petung untuk pasangan Senin Kliwon dan Selasa Kliwon. Piye petunge? Ya, jika dilihat dari neptunya, neptu itu ya, neptu pasaran, hari pasarannya ya. Neptunya Senin Kliwon itu rolas, sedangkan Selasa Kliwon itu 11. Yang rolas ketemu 11 artinya yang dominan adalah yang rolas, yang Senin Kliwon. Nanti akan banyak mengambil keputusan dalam rumah tangga, yang suaranya paling didengarkan, yang suaranya menentukan apapun di rumah tangga biasanya adalah yang neptunya tinggi atau yang Senin Kliwon di sini. Lah kok Senin Kliwon ini sing piantar istrinya justru malah. Loh ya wes ora usah protes, ya memang begitu kenyataannya. Loh berarti perempuan bisa lebih dominan daripada laki-laki? Jawabnya ya bisa toh. Lah sing larang sopo? Wong wedok menang di atas laki-laki, sing larang sopo? Kebudayaan Jawa memang patriarki, laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Tapi faktanya nggak bisa begitu. Lihat aja itu, banyak orang-orang yang bergabung dalam ikatan suami takut istri. Ya petung ini termasuk, kalau yang perempuan yang lebih tinggi ya masuk saja ke situ. Biasa saja konyone akeh. Ngono wae dadi masalah ya. Sing penting rumah tanggane apik, lancar ngono. Dominan menang-menang tenda, ndak menang-menangan ini, tapi yang kebijakannya paling banyak dipakai itu nanti itu yang dimaksud dominan ya. Baik, sekarang saya lanjutkan petungnya. Diperhatikan untuk pasangan Senin Kliwon dan Selasa Kliwon pada jangka yang pertama atau usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Jatuh angka petungnya adalah Jiro Jiji Roserlu. Lu tiba petung telu. Petung telu itu artinya apa? Petung telu itu petung pertengkaran atau tiba padu. Nah, ini perlu saya ingatkan ya. Perhatikan ya, peringatan saya. Banyak pasangan pecah atau bercerai karena tidak bisa menyikapi saat melewati petung angka telu. Saya ulangan, banyak pasangan pecah atau bercerai karena mereka tidak bisa menyikapi atau menyiasati saat melewati petung telu. Emosinya diluarkan, petung padu ya, pertengkarannya diluarkan, ya akhirnya pecah. Maka hati-hatilah, banyak yang pecah di sini. Bagaimana supaya panjenengan bisa melewati ini? Bisakah disiasati? Bisa, jawabnya. Harapannya memang panjenengan menyiasati. Ben iso dilewati, bukan. Menyiasati atau mensyarat itu tidak bisa meloncati petung. Jenengan akan tetap melewati petung telu ini. Nah, lalu buat apa harus disyarati? Nek memang hanya tetap melewati petung telu, tidak ribut barang tiba padu. Disyarati itu fungsinya adalah untuk mengurangi efeknya, mengurangi efek negatifnya. Jadi kudune ribut nganti pecah, nanti rumah tanggane cerai, tidak jadi apa-apa ributnya, mong ya ribut biasa dilewati, tidak sampai parah. Nah, ini juga ditentukan bagaimana pasangan juga mengontrol emosi, karena emosi ini sangat luar biasa di sini. Kalau belak-belakan sama-sama melontarkan ya sudah pecah, pasti pecah ya. Maka dari itu, dari saya ingatkan dari awal, banyak pasangan pecah karena gagal bersikap atau gagal menyikapi saat melewati petung telu atau petung padu. Bagaimana cara menyiasatinya? Lihat video lain di channel ini. Cara menyiasati petung padu atau petung telu. Ya di channel ini ya, digulai video, dipetani siji-siji.
Lah nek ora ono piye? Wah, lah nek ora ono berarti videone durung dadi, Lur. Videone urung dadi. Kalau video urung dadi kenapa, Yong? Sabar. Saya buat videonya banyak nih gadok ke semua pasangan. Nanti di sela-sela membuat video-video ini nanti akan saya munculkan video cara menyiasati petong telu, petong papat, petong loro dan sebagainya, yang petong-petong negatif itu nanti akan saya munculkan. Ya, lah tapi sabar-sabar terus tiba-tiba kehilangan channel. Ya normal-normal wae wong YouTube sing gua ya wakil umum jutaan orang. Nah tiba-tiba channel ini hilang ya normal. Dan terus saya kehilangan terus piye sih seorang konten hilangan. Dia ben ora kehilangan channel, di-subscribe, subscribe, dipejet. Kang Mas Mbak Yu Pak D Pak Le itu dipejet jenengan tidak bakal kehilangan channel ini. Ya orang kehilangan YouTube iki ya. Kalau panjenengan pejet. Apalagi jika gambar lonceng itu kelintingan sapi dipejet sisan. Dipejet sisan kelintingan sapinya ya semakin panjenengan tidak kehilangan karena apapun yang saya munculkan jenengan akan diberitahu. Begitu ya. Nah, begitulah caranya. Baik, memasuki petong jangka yang kedua. Jangka yang kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Jatuh angka petongnya adalah Jilu Jiro Rosermo 5. Tipe petong 5. Nasib anjir pasangan ini. Loh, apa tuh kok nasib medeni petong 5? Petong 5 itu artinya hawa panas dalam rumah tangga. Situasi di rumah tangga ini panas, ora nyaman. Apakah ini dampak dari petong yang sebelumnya? Bisa jadi. Atau muncul oleh masalah baru. Bisa jadi, kita nggak bisa menebak. Tapi elemen inilah yang akan muncul di usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Piye carane menyiasati? Ada caranya seperti tadi. Lihat channel lain, lihat video lain di channel ini. Golei ya. Situasi ini gak nyaman. Penggambarannya begini, kalau petong hawa panas rumah tangga itu. Baik suami maupun yang istri orang nyaman di rumah karena hawa ini pengen ngamu, nesu dan sebagainya. Si suami bahkan sering jarang tidak pulang atau sering tidak pulang rumah atau sering nongkrong, lu nyaman nongkrong di pos kampling nganti esok. Ya, nganti wetenge kembung. Dolanan sekak ya, atau mungkin nongkrong terlalu sering karena konco-konco ngopi lono rene, meminimalisir untuk tinggal di rumah itu termasuk petong ini. Situasi ini akan dihadapi. Si istri bagaimana hawane uring-uringan di rumah, pokoknya rumah ya hawane ono sing salah wae. Kesel hawane pengen minggat ya itu petong 5. Orang kepenak 2,5 tahun ini, maka siasatilah. Caranya siasati lihat video lain channel ini. Nek urung ono sing sabar wis ngono wae tak baleni neh. Ya begitu ya. Masuk ke petong yang ketiga. Petong yang ketiga itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Pasangan Senin Kliwon dan Selasa Kliwon ini mendapatkan angka petong Songlu Songtu Ji Selmo. Mau tiba 5 meneh bayangno to. Petong padu meneh. 5 tahun padu. Kok 5 tahun, Pak? 5 tahun hawa panas. 2,5 tahun ribut padu. 5 tahun ditambah neh hawa panas. Tuh rak gampang loh ini, hati-hati ya. Ini petong ini gak gampang nih. 7,5 tahun dilewati dengan masalah emosi. Ya, pastikan siasati. Ra usah gaya, ra usah sembrono. Ketiban ini tidak ringan ini. Saya katakan tidak ringan. 7,5 tahun kok. Dan ini nanti akan berulang pada jangkep yang kedua, jangkep ketiga, jangkep 4. Banyak masalahnya ini. Satu jongkok jangkep itu 0 sampai 12,5. Dari 12,5 tahun 7,5 diantaranya masalah ini. Hati-hati ya untuk ini ya. Saya lanjutkan. Pada jangka yang keempat, usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun, pasangan ini dapatkan angka petong Songo Songlu Jisertu. Tuh tiba pitu. Baribut, bar panas, tiba pitu. Pitu itu apa? Golek rezekinya kudu mobat mabit kesana kemari. Apakah ini negatif? Bisa negatif, bisa tidak. Contohnya apa? Contohnya adalah jenengan harus pindah muter-muter lagi rezeki di luar kota. Muter kerjanya misalkan di Madiun, muter Nganjuk, muter Ngawi. Ya, Bojonegoro diusir-usir antar kabupaten itu. Ini luar kota kaitannya ya. Udah rezeki orang-orang marketing yang biasanya di kantoran tiba-tiba untuk tugas di marketing muter orang ini. Atau bisa jadi jaringan
bekerjanya berhenti, dapat pekerjaan baru, tapi di kota yang jauh. Ini juga pitung-pitung. Meninggalkan istri atau anak, sama saja tinggalkan ke sana. Atau dua-duanya pindah rumah sampai di sini. Ini pitung 7. Artinya tidak nyaman juga. Tapi apakah selalu jelek? Tidak selalu. Saya contohkan yang baik, pitung 7. Suaminya adalah Kapolres di Kudus misalkan. Kudus Jawa Tengah ya. Kemudian dapat tugas menjadi Polda Banten. Naik pangkat. Bintang. Ya, itu juga pitung-pitung. Ya, tidak melalui berat. Ada pitung-pitung yang menyenangkan juga ada. Seperti ini udah pangkat. Tapi harus pergi. Meninggalkan rumah tempat titiknya, harus pergi. Itu pitung-pitung. Ya, pertama tadi ribut. 2 kali. Hawa panas. Bariki mombat mabit golek rezeki. Yang terakhir, nah pitung pitu itu pitung pitu itu artinya rezeki di tempat yang jauh ya, simpulannya begitu. Rezekinya nek aduh. Itu yang dimaksudkan pitung pitu tadi. Yang terakhir pada jangka yang kelima atau jangka penjangkep itu usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun, jatuh angka pitungnya adalah Jiji Jisong Ruserji. Ji rezeki lancar, nah lagi temu rezeki. Rezeki lancar gambarnya bagaimana? Kabeh serba gampang, rumah tangga adem ayem, duitnya lancar, bar tuku apa-apa, duitnya seono, pengen tuku apa-apa, kelakon, wis pokoke kepenak ya ini ya. Orang mencari gaduhan kesana kemari golek iki rezeki lancar. Saya akeh rezeki lancar, saya apik. Ini datang pada pasangan ini usia perkawinan 10 sampai 12,5. Jongko jangkep 12,5. Ya itu pembacaan pitung untuk ini. Dulu. Lah bagaimana dengan saya yang sudah menikah 25 tahun? Lah kok mau dihitung karo lah jongko jangkep itu hanya sampai 12,5 tahun kan Mas Bayu? Lah nek sing salah piye? Hitung muter balik meneh. Maksudnya apa? Ya kalau sudah 12,5 tahun, hitung meneh dari belakang. Tadi yaitu yang akan mengulang. Oh yang muter kayak bunder suster ngulangi. 12,5 sampai 15 tahun itu berarti sama dengan 0 sampai 2,5 tahun. Ya begitu baleni meneh hitungnya. Oleh karena apa kalau kondisi buruk 7,5 tahun ya jangkep yang keduanya ya 7,5 tahun tidak masalah. Maka pastikan disiasati ya. Pastikan disiasati. Oke, saya mengingatkan pitung jenengan ketahui bukan untuk menakut-takuti. Tapi pitung jenengan ketahui atau saya babarkan begini supaya jenengan tahu. Kalau tahu itu bisa lebih setiti lan hati-hati. Harapannya jenengan pinter menyiasati. Begitu lho lur. Ya semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.